diganggu atau difitnah terus. Bagaimana caranya menjaga hati supaya tidak marah dan sedih, dan percaya Allah Subhanahu wa taala pasti bantu hamba. Oh iya. Yang namanya hidup di dunia, nih pasti ada masalah nggak? Pasti. Kalau nggak mau ada masalah, berarti jangan. Nah, itu solusinya tuh, solusi gampangnya, ya. Tapi itu solusi cuek-cuekan kalau begitu, ya. Nah, ketika seorang hamba itu diganggu, difitnah, selain dia harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersabar, sekaligus dia juga harus introspeksi diri. Harus introspeksi nih. Karena begini, nggak setiap dia itu mendapatkan ujian gangguan berarti di atas kebenaran terus. Enggak juga. Bisa jadi dirimu lagi ada bermasalah. Makanya engkau akhirnya mendapatkan perawanan, mendapatkan fitnah, gangguan dari orang lain. Nah, jadi bagaimana? Yang pertama kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan bantu hambanya, itu pasti. Selama hambanya senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan yang kedua, hamba tersebut harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa senantiasa bertaubat dan introspeksi diri. Ya, kalau memang engkau benar-benar berada di atas kebenaran, ya, maka insya Allah itu sebagai bentuk mengangkat derajatmu. Dan Allah cepat atau lambat akan pasti membantu. Tapi kalau misalnya ya ternyata engkau banyak kesalahan, engkau segera minta maaf kepada Allah, bertobat, introspeksi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ya, oh ini lanjutannya, ada lanjutannya. Sebelumnya saya berusaha untuk menyelesaikan baik-baik, tetapi tidak bisa karena selalu ada saja hal yang baru dipermasalahkan. Ya mungkin wallahu a'lam, ya ini salah satu bentuk ujiannya dan kehidupan, karena setiap manusia pasti akan diuji. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu kaum, seorang hamba, Allah pasti akan menguji. Ya, jadi hal pertama harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk ujian Allah. Dan ingat, pasti di dalam hal-hal yang lain Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan. Karena setiap orang pasti ada kekurangannya masing-masing. Ya, dia harus senantiasa bersabar. Dan yang tadi kita jelaskan, bersabar, meminta pertolongan kepada Allah, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, satu lagi. Oh iya. Kepada para jemaah laki-laki yang ingin ada yang bertanya, silakan. Mungkin satu pertanyaan aja. Cukup satu pertanyaan. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz? Dia paham dengan agama, tapi akhlaknya Pak Ustaz kurang bagus itu. Kenapa Pak? Dia paham dengan agama. Oh, akhlaknya. Akhlaknya Pak Ustaz. Dia paham agama tapi akhlaknya nggak bagus. Iya. Oke, ini berarti ada masalah. Sedangkan ciri seseorang itu memiliki pengetahuan mendalam dalam agama, dia cerminkan dalam adab akhlaknya. Dan dalam sebuah hadis kata Rasulullah apa? Seseorang yang memiliki adab akhlak, artinya adab akhlaknya yang bagus, itu bisa mengalahkan puasa sunnah dan sholat malam. Berarti menunjukkan apa? Adab yang bagus ini merupakan hal nomor satu. Dan itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Ketika ada seorang hamba, dia memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang luas, rajin duduk di majelis taklim, tapi hatinya, adab akhlaknya nggak bagus, berarti dia bermasalah. Ada yang salah dalam dirinya. Karena perhatikan, semakin dalam keilmuan seseorang, maka akan ditunjukkan dengan adab akhlak yang bagus. Tugas utama seorang rasul diutus apa? Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak tetap nomor satu Pak. Akhlak nomor satu. Ketika ada seseorang ilmunya dalam, tetapi adab akhlaknya bagus, berarti ada masalah di orang tersebut. Wallahu a'lam. Cukup? Oh iya, ya mohon maaf apabila ada salah-salah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.